Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Handayani. Di sini saya akan membahas mengenai pengaplikasian gerak lurus pada mini-lift. Sebelum kita masuk ke dalam pengaplikasian, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih konsep gerak lurus tersebut. Cek berikutnya. Konsep gerak lurus. Apa itu gerak? Gerak merupakan perubahan posisi kedudukan suatu benda terhadap sebuah titik acuan tertentu. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Ada beberapa besaran yang memengaruhi gerak lurus. Yang pertama, ada jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Di sini disebut dengan skalar karena hanya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Yang kedua, adanya perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi awal terhadap posisi akhir atau seberapa jauh benda tersebut terhadap titik awalnya. Ini disebut dengan vektor karena memiliki nilai dan arah. Yang ketiga, adanya kelajuan. Kelajuan merupakan besaran yang bergantung pada nilai sehingga kelajuan termasuk besaran skalar. Yang keempat, adanya kecepatan. Kecepatan merupakan besaran yang bergantung pada nilai dan arah sehingga kecepatan termasuk besaran vektor. Yang kelima, adanya kelajuan rata-rata. Didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Yang keenam, ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda per satuan waktu. Gerak lurus terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Dan yang kedua, ada GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan yang tetap, karena tidak adanya percepatan pada objek, ataupun A sama dengan 0. Dirumuskan, V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan yang tetap. Artinya, kecepatan gerakan si benda ini berubah, bisa bertambah cepat, yang berarti percepatan, ataupun bertambah lambat, yang berarti perlambatan. Yang dirumuskan dengan VT sama dengan VO plus minus A kali T, ataupun S sama dengan VOT plus minus setengah AT kuadrat, yang dimana VT adalah kecepatan akhir, V0 atau VO adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T adalah waktu, dan S adalah jarak. Coba perhatikan video berikut. Dari video tadi, kita mengetahui bahwasannya mobil pertama itu bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, jika dia mengalami kecepatan konstan, maka ia disebut dengan GLB. Yang kedua, pada mobil yang kedua, dia mengalami pertambahan kecepatan, di mana jika pertambahan kecepatan itu berlangsung secara konstan, ataupun percepatannya konstan, maka itu disebut dengan GLBB. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengaplikasian gerak lurus pada mini lift. Nah, apa itu lift? Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang. Lift ini biasanya terdapat di gedung-gedung bertingkat, tingkat 3, 4, ataupun selebihnya. Nah, bagaimana sih pengaplikasian gerak lurus pada mini lift? Mari kita simak video berikut. Dari video tadi, kenapa sih mini lift itu termasuk pengaplikasian gerak lurus?
Seperti yang kita ketahui, suatu benda dikatakan bergerak jika yang mengalami perubahan posisi dari titik awal terhadap titik acuannya. Nah, yang berarti gerak lurus adalah suatu benda yang bergerak di lintasan yang lurus. Ada beberapa faktor ataupun besaran yang mempengaruhi gerak lurus pada mini lift ini. Yang pertama adanya jarak, yang kedua perpindahan, yang ketiga itu adalah kecepatan, yang keempat itu adalah perlambatan. Nah, jika ada komponen ini, 4 komponen ini berarti ada GLB maupun GLBB. GLB pada mini lift ini, jika mini lift tadi bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kecepatan yang konstan terjadi karena adanya generator. Generator ini di dalamnya terdapat kumparan yang berputar dengan kecepatan yang konstan yang mempengaruhi kecepatan konstan dari mini lift tersebut. Nah, GLBB terjadi jika suatu mini lift tadi bergerak, kemudian ia ingin berhenti, maka ia akan mengurangi kecepatannya perlahan hingga ia berhenti. Makanya itu disebut dengan perlambatan. Perlambatan termasuk dalam GLBB. Nah, di dalam mini lift ini juga terdapat komponen-komponen fisika lainnya seperti katrol, tegangan tali, generator, dan juga hukum Newton. Dalam ilmu fisika sendiri tidak dapat suatu komponen berdiri sendiri, pasti ada komponen fisika lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizka Putri Handayani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.